Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdiih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhim sultanik. Lakal hamdu bil Islam, lakal hamdu bil iman, wa lakal hamdu bil Quran. Yaqulu jalla wa ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an Abi Dzar radhiyallahu anhu, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wahai segenap manusia, ini panggilannya berarti umum, semua manusia, laki, perempuan, kaya ataupun miskin, punya jabatan ataupun bukan, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan juga telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. Kiranya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu di 21 surat Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana puasa itu juga diwajibkan kepada orang-orang dan umat sebelum kamu, agar kamu juga menjadi orang yang bertakwa. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad dari sahabat Abu Dzar, Nabi katakan, bertakwalah kamu kepada Allah bagaimanapun keadaannya, dan iringilah kesalahan, keburukan dengan kebaikan. Percaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Kita bersyukur kepada Allah hari ini di 26 Sya'ban. Ini sudah Jumat terakhir. Ini saat-saat mustajab. Nabi katakan di antara doa mustajab itu adalah doa selepas asar di hari Jumat. Kita gunakan waktu ini untuk mengulang-ulang, mengunyah-ngunyah ya. Nah, ini rutinitas setiap Ramadan, menyambut itu disebut dengan tarhib Ramadan. Salawat dan salam kita doakan semoga tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita dalam segala kebaikan. Semoga Allah memudahkan kita mengikuti petunjuk Rasulnya dan kelak bisa menjadi bagian umat beliau yang dikumpulkan bersama Rasul di dalam sorga. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur karena Allah masih beri kita umur panjang. Entah sudah berapa pula di antara kerabat kita yang pergi, yang tahun kemarin bisa berpuasa Ramadan bersama kita. Entah berapa pula sudah teman-teman karib kita yang sudah mendahului. Entah sudah berapa pula ya kawan-kawan yang dulu satu angkatan dan kita sering alumni ketemu setiap tahun. Nah, di hari-hari menjelang Ramadan ini tidak lagi ada bersama kita. Jadi ini adalah karunia
Nabi katakan alaihi salatu wassalam, sebaik-baik kamu adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Bukan hanya panjang usia 60, 70, 80, bukan saja itu, tetapi panjang umurnya dan banyak amalnya. Tapi ketika sudah tidak lagi ada usia, sudah pergi sebelum kita, sudah berhenti, ya, berakhir amalnya. Dan ketika di depan kita masih ada waktu, entah berapa, mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, mungkin setahun, itu adalah modal utama untuk kemudian bisa mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga berharap agar suasana Ramadan ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Tahun kemarin tarawih pun tidak ada di masjid musola. Bahkan ya Idul Fitri pun di rumah masing-masing. Saya ingat khutbah Idul Fitri di rumah, jadi jamaahnya istri, anak, mertua. Ya sudahlah, begitu kondisinya. Dan begitupun tarawih. Nah, mudah-mudahan jika sudah ada sinyal dari Allah sebenarnya, bukan dari pemerintah, kondisinya sudah lebih baik, ya, tingkat pertumbuhannya juga sudah berkurang, sehingga mudah-mudahan kalau toh belum bisa normal, tapi ya kita sudah bisa tarawih juga di Ramadan tahun ini. Allah mengatakan semua ibadah kita mestinya berujung kepada takwa, semua. Coba lihat ketika Allah menginginkan kita menjadi hambanya dan diciptakan langit ini agar kita mengesahkan Allah, bumi juga agar kita mengesahkan Allah. Kita diciptakan kiri kanan depan belakang kita itu agar kita mengabdi sepenuhnya kepada Allah. Kata Allah, la'allakum tattaqun. Jadi Allah memanggil semua kita ini untuk beribadah kepadanya. Dan semua ibadah itu, ingat, bukan hanya puasa. Puasa betul, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tetapi pada asalnya kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Dan semua ibadah itu mestinya berujung kepada takwa. Mestinya. Makanya Allah katakan, ya ayuhan nasu budu. Kadang-kadang kita lupa dengan ayat ini. Kita hanya ingat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Padahal basicnya Allah katakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Jadi bukan hanya puasa, tapi semua ibadah kita. Tuhan yang telah menciptakan kita, menciptakan orang-orang sebelum kita. Untuk apa kita beribadah kepada Allah? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Jadi bukan hanya puasa, salat yang kita tunaikan kalau tidak mampu mengantarkan kita kepada ketakwaan, berarti salat kita itu perlu dievaluasi. Perlu dievaluasi. Kita baca Quran pagi, siang, sore, makan malam kita baca Quran. Kita punya target mungkin sebulan, mungkin 2 bulan. Kita menghatam Quran. Kalau Quran yang kita baca itu tidak mampu mengantarkan kita kepada ketakwaan, berarti Quran kita yang kita baca itu, ya, kita perlu evaluasi bagaimana kita membaca Quran. Kok tidak bisa bertakwa kepada Allah? Kita berinfak, kita bersedekah, kita berhaji, kita qiyamul lail, tapi ternyata tidak mengantarkan kita kepada ketakwaan, berarti ibadah kita itu gagal. Perlu kita koreksi, ada apa dengan ibadah saya? Maka semakin panjang umur manusia, semakin banyak ibadah yang dia tunaikan, mestinya tingkat ketakwaannya itu lebih tinggi. Kalau tidak, berarti ada masalah di situ. Apa itu, Ustaz? Ulama kita mengatakan yang dimaksud dengan ketakwaan itu adalah antaj'ala bainaka wa baina iqabillahi wiqayah. Takwa itu maknanya kamu berupaya menciptakan ada benteng, ada tembok, sehingga antara kamu dengan azab Allah itu ada pelindung.
Ini adab Allah, ini kita. Di tengah-tengahnya ada pelindung. Dengan apa? Bi ta'atil ma'mur, dengan mentaati perintah, wa tarkil manhi, meninggalkan larangan. Jadi bahasa sederhananya, takwa itu adalah kita bersegera mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dengan itu maka kita ada tembok, ada hijab, sehingga antara kita dengan iqab Allah itu berjarak. Melalui apa? Itu ibadah-ibadah kita. Ibadah-ibadah kita. Maka Ali katakan, kalau kita ambil definisi dulu ya, nanti begitu istimewanya ketakwaan ini, bagaimana cara mencarinya? Jadi ingat, kalau ibadah kita tidak mampu mengantarkan kita lebih bertakwa kepada Allah dari sebelumnya, berarti ibadah kita perlu koreksi, perlu periksa, ada apa dengan ibadah saya. Ali katakan radhiyallahu anhu, kata beliau, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Kamu semakin takut kepada Allah. Semakin orang bertakwa, maka semakin takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah itu berbeda dengan takut kepada makhluk. Kalau ada orang gila dari sana, bawa parang, bawa golok, kita di depan situ, apa yang kita lakukan? Kita berlari. Berlari bagaimana? Menjauh darinya. Dia ngacung-ngacungkan goloknya, ini bahaya. La qadarullah, kita tinggal di pinggir hutan. Ternyata ada babi sedang mengamuk. Dia mengarah kepada kita. Apa yang kita lakukan? Kita berlari. Berlari bagaimana? Menjauh. Tapi kepada Allah, tadi disebutkan, bertakwa itu bersegera mengerjakan perintah, bersegera meninggalkan larangan. Kepada Allah itu kita juga berlari, tetapi berlari menujunya, bukan menjauh darinya. Maka Al-Quran menyebutkan, fafirru ilallah, berlarilah kamu menuju Allah, berlarilah kamu menuju Allah. Kalau ada bahaya, ada ancaman, kita berlari menjauh darinya. Tapi kalau kepada Allah, berlarilah mendekat kepadanya. Maka semakin panjang usia kita dan semakin lama kita salat, mestinya kita semakin takut kepada Allah. Di kantor semakin takut kepada Allah, di pasar semakin takut kepada Allah, di rumah semakin takut kepada Allah, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah. Lebih menginginkan perintahnya tertunaikan dan lebih menginginkan larangannya tertinggalkan. Itu kata Ali, al-khawfu minal jalil. Itu komponen yang pertama. Kita ingin jadi orang bertakwa, maka mesti lebih takut kepada Allah. Yang kedua, takwa itu ar-ridha bil qalil, rela dengan yang sedikit. Banyak gembira, senang, ya apa-apa, bersyukur kepada Allah. Tapi bagaimana kalau tidak diberi, atau diberi cuma sedikit? Ada yang uang diberi sedikit, ada yang jabatan diberi sedikit, bahkan ada yang kesehatan diberi sedikit. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit. Memang kesehatannya sedikit diberikan oleh Allah. Orang yang diberikan oleh Allah kesehatan yang sedikit, suka sakit, ingat, ada orang yang diberikan oleh Allah sangat sedikit kesehatannya, sehingga 17 tahun itu tergeletak di atas tempat tidur. 17 tahun. 17 tahun dan ditinggalkan oleh anaknya, ditinggalkan oleh istrinya. Hartanya habis, keluarganya pergi. Coba. Tapi orang yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran disebut sebagai ni'mal abdu, dia sebaik-baik hamba. Sebaik-baik hamba. Siapa dia? Wa Ayyub. Coba kalau dia mengeluh, kalau dia marah, dia kesal, tidak terima, Allah tidak akan abadikan sebagai orang baik. Tapi disebut oleh Allah ni'mal abdu, dia sebaik-baik hamba. Ar-ridha bil qalil. Begitupun diberi uang sedikit,
Begitu pun diberi jabatan sedikit, ridha. Al-khawfu minal jalil wal ridha bil qadir wal amalu bit tanzil. Beramal berdasarkan yang Allah turunkan. Dengan ini ada enggak kata Allah? Enggak. Kata Nabi? Ada. Oh, ternyata dalam hadis ada, dalam Quran ada. Kenapa? Karena amal apapun yang kita tunaikan, berapapun waktu yang kita alokasikan untuk itu, bahkan berapapun biaya yang kita keluarkan untuk itu di catatan Allah kalau tidak benar, maka tidak ada gunanya. Tidak berdasarkan tanzil, tidak ada manfaatnya. Maka Nabi katakan dalam hadis Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Amal apapun, jadi manajemen itu enggak bisa dipakai dalam urusan ibadah. Manajemen itu terus tumbuh, berkembang, ada kemajuan, ada pembaharuan. Ibadah tidak ada pembaharuan. Maka ketika Allah mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Suci Allah, ya, Dia yang menciptakan hidup dan mati. Untuk apa tujuannya? Agar kamu diuji. Jadi sejak kita lahir sampai nanti meninggal itu hidup itu ujian. Ujiannya ada ujian yang menurut kita itu sebagai karunia, tapi Allah katakan itu ujian juga. Ada yang menurut kita itu musibah, tapi menurut Allah itu ujian juga. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu dengan keburukan dan dengan kebaikan. Itu menurut kita. Menurut Allah semuanya baik. Oh, enak ya jadi orang kaya, enak jadi punya jabatan, enak ya sehat. Enggak enak ya jadi orang susah, enggak enak jadi orang miskin, enggak enak jadi rakyat biasa. Kata Allah itu sama, kita aja yang beda-bedakan. Tapi kata Allah, nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu dengan keburukan, dengan kebaikan. Makanya kata Allah, diciptakan kita dari awal sampai mati itu diuji. Siapa kita ini yang nanti lulus sehingga disebut sebagai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Para ulama mengatakan dua aja, tidak usah bangga-banggakan dengan berbagai macam hal. Dua aja cukup. Yang paling baik itu dua, yang paling ikhlas amalnya dan yang paling betul amalnya. Jadi ini saripati dari dua kalimat syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah, itu ikhlas dalam beribadah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu betul dalam beribadah. Itu intisari dari dua kalimat syahadat itu. Jadi wal amalu bit tanzil. Yang keempat kata Ali bin Abi Thalib, wal istidadu li yaumir rahil, beristidad, bersiap-siap untuk hari setelah perjalanan di dunia ini selesai. Menyiapkan bekal yang mesti, enggak bisa tidak. Suatu ketika Ali bersama sahabat pergi ke pemakaman kaum muslimin. Mungkin di Baqi, tapi enggak disebutkan di situ di mana, tapi di kuburan. Dia berdiri, sahabat-sahabat juga berdiri. Biasalah pergi ziarah kubur. Apa kata Ali? Ya ahlal kubur, wahai penduduk yang dalam kuburan ini. Dia sudah pergi, tapi dia ngomong sendiri. Dia pasti nggak bisa ngomong dalam kubur, tapi dia dengar. Tapi sekarang begitu. Ya ahlal kubur, wahai penghuni kubur. Buyutukum qad sukkinat. Rumah-rumah yang kalian tinggalkan, dia sudah pindah tempat tinggal kan? Kan penghuni kubur sudah pindah tempat tinggalnya. Dia enggak tinggal di rumah lagi, dia ada rumah yang berbeda. Kalau tadi rumahnya mungkin tipe ini, sekarang pindah ke tipe 21. Rumah yang paling istimewa dan paling lama ditempati. Tipe 21. 2 meter panjangnya, 1 meter lebarnya. Rumah-rumah kalian yang kalian tinggalkan sudah ada yang nempatin. Kalau tinggal dia di rumah kontrakan, orang itu sudah meninggal, diganti sama orang lain sebagai pengontrak.
Atau sudah habis keluarganya, sudahlah, daripada rumah terlalu besar, kita cuma sikit, sudah sewakan. Atau sudah, kita jual. Sudah ada orang yang menempati rumah itu. Buyutukum qad sukinat, rumah kalian sudah ada yang menempati. Wa amwalukum qad wuzi'at, harta-harta kalian sudah dibagi-bagi. Ini jatah bapaknya, jatah ibunya, jatah anak, jatah istri. Ada ketentuannya. Kalau orang kaya meninggal, maka dia punya harta warisan, sudah pergi dia. Nah, ini harta dibagi-bagi. Miras, mewaris. Nah, ini yang terakhir. Apa kata dia? Wa nisa'ukum qad zuwijat. Istri-istri kalian juga sudah dinikahi sama orang lain. Kan ada yang mau, ada yang nggak mau, kan? Kan ada, kan? Ya, dia udah pergi, sudah, saya nggak usah lah menikah lagi. Tapi kan ada juga yang kata Ali begitu. Rumah-rumah yang kalian tempati dulu sekarang sudah berbeda penghuninya. Harta-harta kalian sekarang sudah di tangan orang lain. Dan istri-istri kalian yang dulu kalian cintai itu sekarang sudah bersama orang lain pula. Mada taqulun? Kira-kira apa yang kalian akan katakan sekarang? Ngomong. Kami sekarang ngomong, saya ngomong sekarang. Sekarang coba, saya sudah ngomong sama kamu, apa komentarnya kamu dalam kubur ini? Enggak ada jawaban, enggak ada suara. Kata Ali, saya tahu dia tidak bisa bicara. Ya ashabi, wahai sahabatku yang hadir di tempat itu, aku tahu bahwa mereka ini tidak bisa berbicara di hadapan kita. Tetapi andai mereka diberikan oleh Allah iri untuk berbicara, pasti mereka akan katakan begini. Apa katanya? Watazawwadu, watazawwadu, wahai penduduk yang masih ada di bumi. Ya, orang-orang yang masih hidup sekarang, berbekallah kalian, berbekallah. Apa bekal yang terbaik? Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah. Sungguh sebaik-baik bekal ialah takwa. Jadi ini adalah impian atau pesan dari orang-orang yang sudah tidak lagi di bumi, tapi sudah dalam tanah. Kalau mereka hidup, maka pesannya itu akan dia ulang. Pesan yang akan disampaikan oleh orang-orang dalam kubur itu ada dalam Quran ini juga. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu, sungguh sebaik-baik bekal itu ialah takwa. Tidak ada bekal lebih baik dibandingkan dengan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala, setiap ibadah kita dia khususkan untuk meraih ketakwaan. Salat untuk takwa, ya, zakat untuk takwa, tilawah untuk takwa, berinfak untuk takwa. Semua ibadah itu tujuan adalah takwa. Kalau tidak bertakwa kita dengan ibadah kita, berarti kita koreksi, kita periksa, audit. Ada apa dengan ibadah saya? Sudah bertakwakah? Lebih banyakkah? Lebih besarkah? Atau masih seperti dulu? Kenapa bisa begitu? Karena Allah menginginkan kepada kita banyak karunia yang dia akan anugerahkan kepada kita dengan alasan. Allah itu, Bapak Ibu yang mulia, maha kaya. Maha kaya. Kata Nabi, dan dalam hadis qudsi disebutkan, andai semua penduduk bumi ini meminta kepada Allah. Sekarang 7 miliar lebih penduduk bumi. Sekarang, belum dulu, belum nanti. Kata Allah, wahai makhluk penduduk bumi ini, andai kalian teradahkan tangan kepadaku meminta, dan kalau diberi izin oleh Allah dan dia janji bahwa semua permintaan kita itu pasti dikabulkan, kita minta yang besar atau yang kecil? Yang besar atau yang kecil? Yang besar, yang mahal, yang istimewa. Kata Allah, andai semua orang meminta kepada Allah dan kemudian Allah kabulkan semua permintaannya, bukan satu orang dapat jatah satu, enggak. Coba kamu dapat satu-satu, enggak. Tapi semua orang dapat semua keinginannya. Tidaklah akan mengurangi kekayaanku, kata Allah, kecuali ambil satu jarum yang ibu jahit itu, jarum penjahit, masukkan ke dalam laut, lalu angkat. Berbekas tak? Kurangnya air laut itu berbekas tak? Tidak. Ibu ambil entah berapapun untuk kebutuhan satu orang. Kota Padang itu belum kekurangan, belum nampak kurangnya air laut itu.
Tapi Allah punya alasan. Ketika dia ingin memberikan kepada kita, dia pengen kita itu memenuhi alasan. Dia ingin hambanya Allah dipilih menjadi orang-orang kesayangannya. Dia inginkan hamba-hamba ini menjadi kesayangannya. Tapi dia berikan syaratnya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allah ingin kita ini hidupnya tentram, tenang, damai. Dia pengen begitu. Dia ingin kita ini akan dibelanya, ditolongnya, dan dia akan angkat kita ini menjadi kekasihnya. Tapi ada syaratnya. Syarat inilah yang menjadi alasan. Alasan itulah pekerjaan kita. Agar kita menjadi kekasih Allah. Agar kita hidup dalam keadaan tenang, hidup dalam keadaan damai. Kata Allah. Siapa kekasih Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tadi bulan puasa, ya ayyuhalladzina amanu. Ujungnya la'allakum tattaqun. Saya akan pilih orang-orang yang akan menjadi kekasihku, kata Allah. Mereka tidak akan diliputi oleh ketakutan dan kesedihan. Jadi hidupnya tenang, damai, aman. Asal punya dua syarat saja. Amanu di awal dan wa kanu yattaqun, beriman dan bertakwa. Harus ada alasan. Ada alasan. Alasan inilah pekerjaan kita. Allah itu sangat sayang kepada hambanya dan dia pengen urusan kita itu dimudahkan. Jadi nggak ada Allah pengen menyusahkan hidup kita, nggak pernah. Nggak pernah. Bahkan Allah itu syakur. Apa syakur? Maha mensyukuri. Artinya amal yang kecil itu dia hargai dengan imbalan yang sangat besar. Itu syakur. Ya, amal satu bayar satu, itu namanya adil. Amal satu tapi nggak dibayar, zalim namanya. Allah Subhanahu Wa Taala amal satu itu dia balas berlipat-lipat. Kenapa? Dia syakur, dia maha mensyukuri. Dia pengen agar hidup kita ini berkah, rezeki kita itu gampang, hidup kita itu damai, tenang. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah maka ada solusi dari masalahnya. Siapa yang bertakwa kepada Allah enggak usah repot betul dengan urusan rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah gampangkan urusannya. Itu alasannya. Allah pengen memberikan kebaikan kepada kita dan dia berikan ada alasan. Apa alasannya? Jadilah kamu bertakwa maka saya akan beri ini. Bertakwalah akan saya mudahkan. Bertakwalah saya akan jadikan kamu sebagai kekasih-kekasih Allah. Dan istimewanya salat kita ya pagi sekian, siang sekian, sore sekian, malam sekian. Kita berinfak ya mungkin sekali sehari, mungkin 2 kali, mungkin butuh waktu cuma 2 menit, 3 menit. Kita mungkin salat malam, mungkin butuh waktu cuma 10 menit, mungkin 20 menit. Tapi Allah berikan kepada kita sarana untuk mendapatkan keberkahan itu sekarang sebulan. Maka tugas kita adalah bagaimana menemukannya. Jadi, bagaimana menemukannya? Dia istimewa luar biasa, tapi bagaimana cara kita meraihnya? Nah, ini bahasan berikutnya. Maghrib jam berapa? 6.20 kayaknya. Kalau di sini berarti nggak bisa lama-lama juga. Nah, sebelum kita bicara bagaimana cara meraihnya, bagaimana kita cara mendapatkannya, sekarang pastikan kita sayang dengan diri kita masing-masing. Kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Nabi menyebut Sya'ban itu syahrun yaghfulu fihi katsirun minan nas. Ini bulan lalai. Bulan lalai. Beda dengan Nabi. Beda dengan para salafus saleh. Ini bulan Sya'ban disebut oleh para salafus saleh sebagai syahrul qurra. Ini bulannya para qari pembaca Al-Quran. Ya, bulannya para qari pembaca Al-Quran.
Apa maksudnya Ustaz? Orang-orang dahulu ketika Sa'ban masuk, maka mereka menutup tokonya, ganti profesi. Selama ini jadi pedagang, selama ini jadi petani, selama ini jadi begini. Sya'ban masuk, sejak tanggal 1 sebagian orang sudah menutup tokonya. Apa yang dia gantikan kerjaannya? Dia beralih profesi sebagai pembaca Al-Quran. Bukan ngaji di masjid pakai ini enggak. Dia ganti profesi, pagi, siang, sore, malam, ganti profesi. Kenapa ini Syahrul Qurra? Syahrul Qurra. Dan Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis Aisyah dan yang lain-lain juga, Nabi tidak pernah lebih banyak puasa sunatnya dibandingkan dengan puasa di bulan Sya'ban. Bahkan diriwayatkan Sya'ban dan Ramadannya Nabi itu nyambung. Diriwayatkan ya, nyambung. Pendapat yang kuat, cukuplah 1-2 hari sebelum Ramadan itu datang, stop puasa. Begitu Nabi. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kami enggak pernah lihat anda itu berpuasa lebih banyak dibandingkan puasa sunatnya di bulan Sya'ban. Ada apa? Kata beliau, ini syahrun yaghfulu fihi katsirun minan nas. Ini bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia. Kenapa? Dia terletak antara Rajab dan Ramadan. Rajab itu bulan haram, bulan suci. Ramadan bulan lain lagi beribadah. Sya'ban akhirnya terlalaikan. Padahal kata beliau, ini syahrun yurfa'u fihi al-a'mal. Ini adalah bulan yang diangkat amal ke langit. Syahrun yurfa'u fihi al-a'mal. Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku pengen ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Dalam hadis lain disebutkan, ya, ada amal diangkat pada hari Senin, ada diangkat pada hari Kamis. Tapi dalam amal-amal diangkat itu ada amal yang tidak diangkat, ada pengecualian. Ini yang saya maksudkan, mari sayangi diri kita semua. Karena ada 2 hal yang menjadi penghalang sehingga amal tidak pernah naik ke langit. Di sini aja dia, sampai kuping aja, sampai kepala aja, nggak sampai ke langit, nggak dalam catatan, nggak sampai ke langit. Apa itu? Yang pertama, ya, kata Nabi, musyrik. Kalau ada yang masih datang ke dukun, berobat ke dukun, bertanya ke dukun, datang kepada para peramal, kalau masih ada yang begitu, maka amal-amalnya tidak pernah sampai ke langit. Alhamdulillah sudah Ustaz, nggak ada lagi. Yang kedua ini lebih parah. Apa itu? Musyahin, orang yang bermusuhan. Kadang waliyadzubillah, bermusuhan sama ayahnya, bermusuhan sama ibunya, bermusuhan sama tantenya, bermusuhan sama omnya, bermusuhan sama bibinya, bermusuhan sama ponakannya, sama kawannya. Orang-orang yang bermusuhan itu sebelum mereka selesaikan masalahnya, amalnya tidak sampai ke langit. Karena dia hanya boleh kasih toleransi 3 hari. 3 hari ya. Berapa lama kita boleh tidak bertegur sapa? 3 hari saja. 3 hari. Sama hari berkabung itu juga 3 hari. Hari keempat itu hari normal. Ya. Kalau masih ada yang begitu, itu sayang dengan diri kita. Sudah amal masuk bulan Ramadan, amal kita setahun yang lalu mesti belum juga sampai ke langit. Datang lagi Ramadan berikutnya, kita masih belum juga selesaikan. Sayangi diri kita sendiri, ya, sayangi. Ini enggak masuk dengan kategori ini hadisnya minta istri minta maaf, ya suami minta maaf. Enggak, bukan begitu. Itu enggak hadis benar, enggak begitu hadisnya. Ya, yang sering para ustaz ceramah, kalau istri enggak minta maaf sama suaminya, enggak terima puasanya, tuh hadis buat-buat. Ya,
Semua orang. Dia ada khusus. Maka suami patut minta maaf sama istrinya, seperti patutnya istri minta maaf sama suaminya. Sama-sama patut. Jadi kalau ada yang dua itu, di puasa yang lalu masih di sini, belum Allah terima, belum sampai ke langit. Sekarang sudah mau masuk mulai yang baru, kita masih berselisih dengan si A, bertengkar dengan si B, tidak bertegur sapa dengan si C. Lebih dari 3 hari, itu menjadi penghalang amal kita diangkat ke langit. Jadi yang pertama, gimana cara mencapainya, Ustaz? Yang tadi istimewa itu gimana cara mencapainya? Pertama, sebelum kita masuk kepada bagaimana cara mencapainya, pastikan kita sayang dengan diri kita sendiri. Selesaikan segera ini, segera. Ramadan beberapa hari lagi, selesaikan. Agar jangan sampai nanti Ramadan sudah datang, habis pula Ramadan itu, lalu kemudian masih belum juga diangkat. Jadi bertahun-tahun amal juga diangkat oleh Allah ke langit, hanya karena kita bermusuhan. Yang kedua, tadi mukadimahnya lah. Apa langkahnya Ustaz? Begitu banyak istimewanya, ketakwaan yang Allah berikan kepada hamba itu. Gimana caranya? Setelah kita selesaikan diri kita ini, kita sayangi diri kita sendiri ini, ya pastikan, ya amal kita ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan, ya. Kenapa Anda sholat di sana? Iya, saya ikhlas sholat tarawih di sana. Saya nggak tahu, mungkin waktu bujang-bujangan dulu sering juga sholat di sana, sholat di sana, sholat di sana. Mungkin ya ada sesuatu di sana. Ya, ada sesuatu di masjid itu, ada sesuatu di musola itu, ada sesuatu di surau itu. Kita mau buka bersama, mungkin ada sesuatu di situ, sehingga kita pengen berbuka di situ. Kita ingin beramal ini satu. Kenapa? Mungkin ada sesuatu yang kita harapkan di situ. Itu buang. Ini gampang. Ini tinggalkan. Dia sederhana, tetapi dia sangat menentukan. Ya, pastikan kita ingin meraihnya, keistimewaan tadi itu dengan keikhlasan. Yang kedua, bagaimana Ustaz? Maka rencanakan agendanya. Begitu besar karunia Allah kepada kita, mungkinkah kita tunaikan tanpa ada perencanaan? Mungkinkah? Coba lihat apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini hadis Jibril naik ke atas panggung Nabi, ya, lalu kata sahabat Nabi, katakan amin, amin, amin. Ditanya oleh sahabat, apa itu kok tadi amin, amin? Di antara yang diaminkan oleh Nabi adalah doanya Jibril. Man adraka Ramadan irima anfumri'in. Begitu malang nasib seseorang. Adraka Ramadan, bertemu dengan Ramadan. Yang lain sudah pergi. Kakeknya, neneknya, mungkin bibitnya, mungkin suami atau istri sudah enggak ada. Kawan-kawan sudah enggak ada. Dia bertemu dengan Ramadan. Kan karunia itu. Tapi sayangnya 29 hari Ramadan dia lalui, 30 hari Ramadan dia lalui. Statusnya sama awal masuk dengan akhir masuknya. Mestinya ketika awal masuk Ramadan mungkin punya kesalahan, mungkin punya dosa, mungkin punya maksiat. Di akhirnya selesai, bersih. Rahima anfumri'in adraka ramadana walam yughfar lah. Begitu malang nasib seseorang diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan, tapi di ujungnya tidak dapat status ampunan. Gak mungkin ini tidak direncanakan. Gak mungkin. Allah itu Masya Allah karunianya, Masya Allah. Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, setiap malam itu para malaikat atas izin Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan si A ini diampuni malam pertama, si B malam kedua, si C malam ketiga, si D malam keempat. Tapi enggak pasti kita ini kapan diampuni. Kalau sudah tahu kita informasi bocorannya, oh sudah diampuni seminggu pertama, ya sudahlah, berarti minggu kedua santai sajalah. Ketiga sudahlah, di rumah juga enggak apa-apa karena sudah
diampuni. Tapi karena tidak tahu itu, kata Nabi, setiap malam di bulan Ramadan itu Allah memilih orang-orang yang dia jadikan sebagai utaqa, orang-orang yang dia bebaskan. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli laila. Setiap malam di bulan Ramadan itu Allah punya orang-orang yang sudah dia bebaskan. Ini diampuni hari pertama, 2, 3, 4. Coba bayangkan, sudah 30 hari dia lewati tapi enggak dapat. Malang sekali. Malang sekali. 30 hari. Orang di hari pertama dapat, hari kedua dapat, hari ketiga dapat. Dia sudah 30 hari dia lewati, enggak dapat. Rencanakan. Apa yang direncanakan? Ingat. Kadang kita lupa juga, Mama. Antara yang disampaikan oleh Allah dengan yang kita praktekkan itu beda. Maaf ya. Kalau kita masuk Ramadan, kita pikirkan belanja. Ini lebih banyak uang belanja. Ibu lebih banyak tuntutannya. Allah katakan apa? La'allakum tattaqun. Allah minta kita itu bertakwa. Takwa itu enggak ada hubungannya dengan belanja. Kasihan ya. Bulan puasa biaya hidup itu lebih mahal atau lebih sedikit atau lebih banyak? Ramadan itu biaya hidup lebih mahal atau lebih sedikit? Itu kebalik. Itu yang saya katakan, pikirkan, rencanakan. Yang kita rencanakan itu apa? Sesuatu yang mengantarkan kita kepada ketakwaan. Makanan, dunia itu menjauhkan kita dari ketakwaan. Menjauhkan. Butuh uang untuk infak saja, enggak apa-apa. Tapi kalau yang kita pikirkan, hari ini menunya ini, besok ini, besok ini, besok ini, besok ini, besok ini. Boleh untuk anak-anak yang masih kecil. Itu ibu-ibu yang masih punya anak-anak kecil boleh. Tapi kalau sudah lepas SMA anaknya, atau sudah SMA anaknya, pastikan, semakin kita mengurangi porsi makan, semakin kita meminimalisir konsumsi fisik kita, maka akan semakin mendapat ketakwaan, insya Allah. Coba lihat, rasakan. Ini semua insya Allah pernah mengikuti acara apa? Bubar, buka bareng. Buka bareng itu makanan banyak, pasti banyak. Ya, alumni ini, alumni ini, alumni. Coba perhatikan. Kalau sudah buka bareng, pasti yang pertama sekali salatnya tidak selesai. Pasti. Ya. Beda kalau komunitas tertentu, tapi ini alumni sekolah, ini. Ya, sudah. Ya, apalagi kalau maaf ya, bukannya di kafe. Orang mungkin 90 orang, mungkin satu angkatan, salatnya ruangannya kecil. Pastikan ada perubahan dalam jiwa kita. Kalau makan yang kita makan itu banyak, maka ada rasa malas. Ada rasa malas. Maka coba hari-hari biasa, kalau ibu berbuka pakai teh manis biasa, nggak perlu ada merek. Lalu pakai teh manis, lalu pisang, lalu ada kurma. Habis itu hidup kita kan tidak ada perubahan, tapi nikmat. Nikmatnya itu sampai ke sini, sampai ke dalam dada. Tapi kalau makan yang tadi lezat itu, ininya, sampai sini aja. Ke tenggorokan. Habis itu dia nuntut nyender. Habis itu dia minta. Jadi pastikan kita ini sedang berpuasa, dan kata Allah puasa itu bukan karena nanti kamu pasti kenyang-kenyang nanti begini, enggak. Kata Allah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu tidak bisa ditemukan dengan makanan yang banyak. Ada hal paradok dalam hidup kita. Ya, siang tidak ketemu dengan malam. Ya pasti. Ini panas sama dingin, itu orang sakit. Panas sama dingin dia tidak ketemu. Tapi ada yang bisa ketemu dalam satu fisik, satu badan. Ya, dia bertentangan, tetapi dia bisa ketemu dalam badan kita, dalam jiwa kita. Itu antara lapar dan kenyang.
lapar dan kenyang. Kalau badan kita ini lapar, ingat, kalau badan kita ini lapar, maka jiwa kita kenyang. Rasakan, ibu kalau puasa, itu tuntutan ibu itu tidak banyak. Kalau rajin puasa, maka mimpinya dalam dunia itu nggak banyak. Kenapa? Karena fisiknya lapar, maka jiwanya kaya, kenyang. Tapi coba sebaliknya, kalau fisik kita kenyang, apakah jiwa kita puas? Makan banyak, ini banyak, ini banyak, apakah kita puas? Tidak. Orang yang sudah kenyang itu keinginannya jauh lebih banyak lagi. Gimana buktinya? Gampang cari buktinya. Itu orang yang suka korupsi itu rajin puasa. Itu orang yang korupsi itu orang kaya atau orang miskin? Yang korupsi itu orang kaya atau orang miskin? Kaya. Orang kenyang. Fisiknya kenyang, akhirnya jiwanya lapar. Jadi kaya atau kenyang dan lapar itu bisa dalam satu badan. Ya, yang kenyang padahal dia nggak bisa ketemu, kenyang dan lapar itu berbeda. Tapi kalau kenyang fisiknya, pastilah jiwanya itu lapar. Tapi kalau fisiknya itu lapar, maka pastilah jiwanya kenyang. Itulah rahasianya kenapa Nabi SAW minta, ya. Kenapa? Ya, ya ma'syarasy syabab, kata Nabi, wahai para pemuda yang masih bujangan, ya, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad, yang sanggup di antara kalian punya kemampuan untuk berkeluarga maka menikahlah. Wa man lam yastati' fa alaihi bisyam, kalau tidak sanggup, belum mampu, maka hendaklah dia puasa. Kenapa? Karena ketika dia lapar, dia sudah, dia puasa. Dia nggak perlu punya tarikan-tarikan apa di sana. Tapi ketika dia punya kemampuan, dia punya tarikan nggak apa-apa, dia punya yang halal. Nah, maka agar nggak sampai jatuh kepada yang haram, falyatazawwad, menikahlah, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau tidak mampu, berpuasalah. Agar apa? Agar, ya, dengan fisik yang lapar ini jiwa menjadi kenyang. Rencanakan. Rencana untuk apa? Yang punya anak kecil boleh rencana ini, makannya ini. Tapi yang sudah dewasa, yang sudah berumah tangga, sudah jadi kakek nenek, yang kita rencanakan adalah apa langkah untuk meraih ketakwaan itu. Jadi selamanya sebulan itu ngapain? Sebulan itu ngapain? Qurannya mau khatam berapa kali? Ya, duhanya mau berapa rakaat? Tarawihnya mau yang paling lama itu di mana? Cari yang paling lama, yang paling enak, yang sahdu. Saya yang belum saya ketemukan di Solo entah kenapa ya. Di hampir semua kota kabupaten sekarang, ya, sudah ada orang sholat itu tarawih minimal, ya, di kota kabupaten tersebut kita bisa menemukan sholat tarawih minimal setengah juz semalam. Padang banyak, Dakubu juga banyak, Bukit Tinggi juga banyak, Padang Panjang juga ada. Nggak tahu saya di Solo ini, ya, satu halaman masih untuk 4 rakaat. Ya kan? Di banyak tempat orang tidak ada di ceramah, tidak ada ceramah. Tak ceramah, tapi menikmati qiyam Ramadan. Ya, itu di Padang Siti Rahmah itu kan besar masjidnya. Itu kalau Ramadan itu tidak ada ceramah di waktu tarawih, tapi salat 1 juz. Masya Allah nikmatnya. Mau cari itu di Solo di mana ya? Jangan kan, ya, rutin, ya. Ada yang masjid-masjid khusus dia lakukan malam minggu. Saya beberapa kali sempat jadi imam di Semen Padang. Dan Padang tuh kalau malam minggu tuh nggak ada ceramah, tapi tarawih 1 juz. 1 juz. Ya, mungkin stok tidak tersedia di Solo paling kita Sofiana. Sehingga ya salatlah 1 halaman
dengan 4 rakaat. Jadi salat tarawih di Solok rata-rata maaf 2 halaman selesai untuk 8 rakaat. Jadi belum terpuaskan jiwa kita ini, belum cukup rasanya. Ya, masih pengen. Rencanakan, bagi, ya, lakukan. Tapi pastikan ini tidak terkait dengan urusan fisik, bukan dengan urusan materi, bukan urusan menu. Karena menu itu mengganggu. Ya, ada porsi yang nominal, cukuplah porsi nominal. Ya, porsi nominal. Agar ibadah-ibadah kita yang lain nanti masih bisa kita tunaikan. Ya, jadi rencanakan. Amal apa yang kita rencanakan? Malang, ya, tidak pernah khatam Quran seumur umur. Malang atau khatam Quran sekali setahun. Betapa malangnya khatam Quran cuma sekali setahun. Dan Nabi katakan alaihi salatu wassalam, iqra'ul Qur'ana fi kulli syahr, bacalah Quran sekali sebulan. Kita sekali setahun. Dulu para sahabat ketika Nabi katakan bacalah Quran sekali sebulan, kata mereka, boleh enggak 2? Boleh enggak 3? Boleh enggak 4? Boleh enggak 5? Saya mau ya Rasulullah. 3 hari sekali khatam Quran. 3 hari sekali. Kita 365 hari 1 kali khatam Quran. Sahabat diberikan dispensasi oleh Nabi, cukup ya, kalian bagi aja Quran ini 30 hari selesai. Kata mereka, saya enggak mau, saya mau 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Sampai ada yang mau, saya 10 kali. Sudah dilarang pun oleh Nabi. Nabi katakan cukup 10 kali dalam sebulan, 3 hari sekali khatam Quran, cukup. Tapi Nabi menemukan ada sahabat-sahabat yang bandel, enggak dengar Nabi dalam hal ini. Sehingga sejarah mencatat ada beberapa orang sahabat melebihi dari batas maksimal ditentukan oleh Nabi. Gimana Ustaz? Menghatam Quran 1 kali sehari. Padahal bolehnya cuma sekali 3 hari. Tapi sahabat melanggar ketentuan Nabi. Melanggar ketentuan Nabi. Adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya. 1 hari 1 kali khatam Quran. Adalah Utsman bin Affan. 1 hari bisa khatam Quran. Bahkan diikuti oleh para salafus saleh, oleh para imam, oleh para ahli madhab. Imam Syafi'i diriwayatkan, Imam Syafi'i, Masya Allah, menghatam Quran 2 kali sehari di bulan Ramadan. 2 kali sehari di bulan Ramadan. 60 kali dalam sebulan. 1 sebelum berbuka, ya dari pagi subuh sampai sebelum berbuka selesai 1 kali. Ini 30 juz ini, 600 sekian halaman, selesai, ya, selesai. Nanti setelah maghrib sampai sebelum subuh, selesai sekali lagi. Gimana tidurnya? Saya nggak sama dengan kita tidurnya, nggak sama dengan kita tidurnya. Ya, pasti nggak sama tidur dengan kita. Ya, kalau kita kalau sudah menelentang tidurnya, itu habis waktu berjam-jam kan. 5 jam, 6 jam, sampai 8 jam. Doktrin dari sekolah yang sehat itu harus 8 jam. Enggak, dia duduk, ya, nyandar. Begitu. Ya, rencanakan. Apalagi Ustaz? Jadikan ini adalah agenda perubahan kita. Kita ingin berubah. Kita ingin berubah melalui Ramadan. Dari tahun ke tahun itu ada yang berubah dari kita. Dulu, coba lihat, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata orang tentang beliau? Ya, dia tidak akan Islam kecuali kalau keledainya Islam. Jadi Umar itu sejak dari dulunya orang katakan ini tidak mungkin masuk Islam, mustahil masuk Islam. Mustahil kecuali kalau keledainya masuk Islam. Itu mustahil kan? Gimana keledai masuk Islam? Jadi Umar itu akan Islam kalau keledainya sudah Islam. Karena tidak ada orang yang masuk Islam kecuali dia hajar, dia siksa. Ya, dia gak peduli adiknya, orang siapa. Orang Arab itu aib kalau menyakiti perempuan secara fisik. Aib.
Dia saya nantang laki-laki. Tapi kalau perempuan itu aib. Tapi ketika dia temukan adiknya masuk Islam, dipukul. Tapi masya Allah, ya. Ketika bersama adiknya itu pula lah kemudian dia mendapatkan hidayah. Itulah awal dia berubah. Apa yang bisa merubah dia? Ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu merubah. Dia dirubah oleh Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu berubah. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ya, illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha, ini Allah turunkan Quran ini tidak untuk membuat kalian celaka. Itu yang membuka hatinya sehingga dia menjadi orang yang luar biasa. Fudail bin Iyad, ahli salaf, generasi masa lalu, ulama besar. Pada akhirnya, awalnya adalah penjahat besar. Apa yang sebabkan dia berubah? Dia berubah karena mendengar satu ayat di rumah orang yang akan dia curi rumahnya. Dia manjat sudah ke rumah itu, ternyata penghuni rumah sedang ngaji. Ayat yang dibaca adalah surat Al-Hadid. Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belum jugakah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hatinya? Ya, alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum juga tunduk hatinya untuk mengingat Allah. Dan belum juga tunduk hatinya kepada apa yang Allah turunkan. Dia dengar itu, padahal tadi niat dari rumah itu untuk mencuri. Ketika mendengar itu, kata dia, Al-an. Ya, sekarang. Langsung berubah. Jadi apa maknanya? Ramadan kita gunakan waktu untuk mencari sebanyak mungkin cara agar kita jadi orang yang berubah lebih baik. Dan termasuk berubah dengan baik itu adalah dengan mengkaji Al-Quran. Bukan mengajinya saja ya, tapi mengkajinya. Itu beda. Ngaji aja kan, tapi mengkajinya itu beda. Kenapa? Karena Quran itu Allah turunkan untuk ditadabburi. Kitabun anzalnahu liyadabbaru ayati. Ini kitab kami turunkan untuk agar dikaji, direnungkan, ditadabburi. Ustaz, sudah begitu lama kita ngaji, tapi kok nggak ada efeknya? Gimana? Udah ngaji sih, ngaji, tapi rasanya baca buku cerita dengan baca Quran ini nggak jauh amat bedanya. Kenapa? Nggak ngefek ke sini. Dia hanya sampai lidah, sampai mata, nggak ngefek ke sini. Maka Ibnu Qayyim katakan, kalau kita ingin terpengaruh oleh Al-Quran, jadi Quran itu bermanfaat untuk kita, kata beliau. Itu ada di surat Qaf. Ada 3 cara, kata beliau. Ya, renungkan di surat Qaf itu.
dia sebutkan Quran itu bisa berpengaruh. Pertama, man kana lahu qalbun, orang yang punya hati. So kita punya hati, punya hati semua. Tapi orang yang punya hati itu maksudnya orang yang hatinya hidup. Jadi Quran itu bisa berpengaruh kepada orang yang hatinya itu hidup. Jadi dia memang serius untuk membaca Quran dan dia kondisikan hatinya. Karena Allah menyebutkan, afaman kana mayitan, apakah sama ya antara orang yang hatinya mati, afaman kana mayitan fa ahyainahu, lalu kami hidupkan, dengan orang yang kemudian hatinya itu mati. Hati kita itu ibarat tanah, ya. Tanah itu ada yang gersang, ada yang ya bisa menahan air, dan ada yang bisa sampai ke bawah. Itu 3 model tanah, itu 3. Ada yang ini kena padang pasir tandus, itu nggak ada air sama sekali. Tapi ada yang cekukan, ya, daerahnya apa namanya, tidak rata, ya. Itu bisa menyimpan air, tapi nggak sampai ke bawah. Kalau di rumah kita ada bekas orang kerja bangunan, lalu ada semen, itu air nampung di situ. Tapi ada air yang sampai ke bawah, sampai ke bawah. Itulah yang menumbuhkan tanaman, yang sampai ke bawah itu. Hati kita ini ada yang gersang, ya, ada yang bisa menyimpan air. Sehingga ada hati yang ketika dia bisa mendengar, itu sama saja kok dengar nasihat dengan dengar Quran atau dengan suara apapun. Tapi ada hati yang ketika dia mendengar Quran itu beda. Dan Masya Allah ya, kalau kita lihat ada orang-orang yang dapat hidayah dari orang-orang barat ya, non-muslim, yang pertama kali dengar Quran langsung tergugah dan dia konsentrasikan hatinya. Kita karena sudah akrab dengan Quran sehingga rasanya biasa. Jadi syarat pertama untuk mendapatkan Quran yang akan berpengaruh ke dalam hidup kita itu adalah adanya hati yang hidup. Hati yang hidup. Man kana lahu qalbun aw alqa sam'a, atau dia kemudian berkonsentrasi mendengarkannya. Alqa sam'a. Itulah kenapa Allah meminta ketika orang baca Quran, kata Allah, wa idza qara'tal Qur'ana wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu. Dengarkan. Mungkin tidak mendapatkan keuntungan kita dengan membaca, tapi bisa dengan mendengarkan. Fastami'u lahu. Jadi bedakan ini suara Quran, firman Allah, dengan suara siapa? Suara siapa? Wa alqa wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Apa dia saksikan? Dia saksikan kebesaran orang yang bicara. Ini Quran, ini kalam siapa? Ucapan siapa? Ini firman siapa? Jadi dia punya hati yang hidup dan dia konsentrasi mendengarkannya, dan dia menyaksikan bahwa pemilik dari ucapan ini adalah sosok yang istimewa. Jadi target kita itu di bulan Ramadan bukan sekedar khatam Quran dalam hatian membaca, tetapi ya kita ingin dipengaruhi oleh Al-Quran untuk yang lebih baik, diarahkan oleh Al-Quran kepada hal yang lebih baik. Itu perlu. Maka nggak cukup kalau waktunya cuma 10 menit, setengah jam, 1 jam bersama Quran di bulan puasa. Itulah kenapa orang kemudian ingin agar mendapatkan keberkahan Al-Quran, waktunya luar biasa diberikan kepada Al-Quran. Ini agenda perubahan kita untuk yang lebih baik. Perubahan kebaikan untuk siapa? Untuk kita dan keluarga. Bapak Ibu, kita sangat mungkin. Jadi Quran itu menyebutkan, seperti kita dikumpulkan oleh Allah sekarang dalam satu rumah, kan kita nggak memilih. Oh ternyata bapak saya itu ini ternyata. Tidak ada kita rencanakan dulu saya mau punya bapak siapa, mau ibu kita tuh siapa.
Oh ternyata ini anak saya, oh ini mertua saya, ini kakek saya, ini nenek saya. Seperti Allah kumpulkan kita sekarang di muka bumi ini, itu sangat mungkin nanti Allah kumpulkan kita juga sampai di akhirat. Sangat mungkin. Maka di antara doanya malaikat, alladzina yahmiluna al-arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Terus kata dia, apa doanya malaikat? Masukkan mereka ke dalam surga. Orang-orang soleh itu, orang-orang beriman, orang bertakwa itu. Siapa lagi? Wa man salaha, dan orang-orang soleh. Dari siapa? Mungkin dari azwajihim wa dzurriyyatihim, dari pasangan-pasangannya. Ya, ini suaminya ternyata lebih baik, dia bisa membawa istrinya. Ternyata istri lebih baik, dia bisa bawa suaminya. Wa dzurriyyatihim, dan anak cucunya. Nukayyim menyebutkan, kata beliau, nanti di surga itu ada orang yang keheranan. Ya, di surga itu ada orang yang keheranan. Ada bapak-bapak keheranan atau ibu-ibu keheranan. Melihat fasilitas surga yang dia dapatkan, itu dia heran. Kenapa saya bisa dapat seperti ini? Padahal amal saya kan biasa saja. Amalnya biasa saja, tapi fasilitasnya luar biasa. Ya, ditarik sama anaknya, tarik sama anaknya dalam surga. Kenapa begitu, kata Ibnu Qayyim? Ya, ini adalah istighfar karena permohonan ampun dari bapak, dari anaknya untuk bapaknya. Permohonan ampun dari anaknya untuk bapaknya ketika dia tinggal di dunia. Bapak boleh jadi sudah pergi, ibu boleh jadi sudah pergi, anak masih ada di sini. Kita, anak ini sangat mungkin menarik orang tua kita ke surga dengan bermohon kepada Allah. Ini karena anaknya rajin beristighfar untuk ayahnya yang sudah tiada, ibunya sudah tiada. Gara-gara itu kemudian ditarik dalam surga. Adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini luar biasa. Ini adab yang luar biasa dari seorang anak kepada bapak. Nanti tentu ibu lebih baik lagi. Wa Ibrahim ketika berkata kepada bapaknya, apa yang ayah sembah ini? Apa, ngapain sembah ini? Ngapain? Aku dapat hidayah, ikutilah aku. Apa kata bapaknya? Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apa kamu membenci Tuhanku, wahai Ibrahim? La illam tantahi, kalau kamu tidak berhenti mencela aku atau Tuhan-Tuhan aku ini, ya, aku akan hukum kamu dan tinggalkan aku. Diusir oleh ayahnya. Jadi ayah mengusir anaknya. Tapi ketika mendengar ungkapan ayahnya ini, coba kebayang nggak kalau ada anak diusir oleh bapaknya, kira-kira ketika dia ngomong, anak ini ngomong apa? Apa kira-kira kalimat yang akan keluar dari anaknya ini ketika diusir oleh bapaknya di rumah? Dan bapaknya ini kesalahannya adalah Tuhannya dicela oleh anaknya. Pasti marah, pasti kesal, pasti ya celakalah pada kali begitu ya. Dan saya kasih tunjuk jalan yang mana tapi nggak mau juga. Sudahlah, terserah ayah. Begitu. Itu paling kurang pada kalian. Tapi Ibrahim apa kata dia? Salamun alaik. Sama dengan assalamualaikum. Semoga selamat sejahtera untuk bapak. Begitu kesalahan ayahnya, dia masih salamun alaik. Ini ucapan sebelum dia tinggalkan rumah ini. Sudahlah, kamu nggak boleh tinggal di sini lagi, nggak apa-apa. Tapi kata dia, salamun alaika. Kita kadang-kadang kalau pergi sekolah dulu nggak dikasih jajan sama orang tua. Kan nggak diusir kan? Nggak kasih jajan orang tua. Pergi itu pasti mukanya nggak berseri ya, pasti kesal. Gitu kan. Nah, tapi ini apa kata dia? Diusir dari rumahnya, salamun alaika. Sama dengan assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kata dia? Astaghfiru laka rabbi.
saya akan mohonkan ampun untuk ayah. Masya Allah. Begitu kesalahan ayahnya, pada Allah begitu, kepada dia juga begitu. Kata dia, Assalamualaikum, saya akan doakan agar ayah diampuni oleh Allah. Innahu kana bi hafiyya, Allah itu sangat dekat dengan aku. Wa a'tazilukum, apa? Saya tinggalkan ayah. Wa ma tad'una min dunillah, saya tinggalkan. Wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyya. Aku akan bermohon kepada Tuhanku, semoga aku dalam doaku tidak pernah tersia-siakan. Jadi ingat, ini agenda perubahan. Yang kita ingin berubah itu bukan hanya kita, tapi istri kita berubah, anak kita berubah, cucu kita berubah, suami kita berubah, satu rumah tangga kita itu berubah. Pakai apa? Ingin berubah dengan Quran, berubah dengan Quran. Maka bukan sekedar ngaji, tapi kajilah, kaji. Ya, sudah ngobrol santai, habis waktu, buka kaji, tadabbur. Kenapa Quran itu diturunkan? Untuk ditadabburi, direnungkan. Alokasikan, hati kita sudah sehat, ya. Lalu kemudian konsentrasi dalam mendengarnya. Lalu hadirkan bahwa yang ngomong ini, yang punya bicara kalimat-kalimat ini bukan Dr. si A, Profesor si B, tapi Rabbul Alamin. Ya, Rabbul Alamin. Jadi yang mulia, ingat ya, waktunya tinggal sedikit. Ya, tinggal sedikit. Sekarang sudah 26. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, mungkin Selasa. Rencanakanlah. Ini agenda perubahan saya dan anak dan istri. Kenapa? Karena banyak, betul sekarang banyak. Ya, rumah tangga itu yang nggak ada lagi. Ya, gara-gara apa namanya nih? Barang ajaib ini ya. Gara-gara barang ajaib ini. Begitu banyak tinggal serumah tapi ya nggak ada kontak, nggak ada komunikasi, nggak ada bimbingan, nggak ada pendidikan, nggak ada arahan. Ini bersama. Mari kita pengen bersama ke surga. Ya, ini agenda perubahan untuk kita, ya, untuk anak dan istri, untuk keluarga besar kita. Ibu yang mulia, ya, Nabi katakan dalam hadis Abu Dzar yang tadi kita sebutkan, ittaqillaha haitsuma kunta. Itu selesai salah satu. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Yang kedua pesan Nabi kepada Abu Dzar, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kesalahan itu dengan kebaikan, maka niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Kita sudah targetkan, sudah rencanakan kita ini akan menjadi orang yang bertakwa. Setinggi-tingginya tingkat dan derajat ketakwaan kita, kita tidak luput dari kesalahan. Kenapa? Karena maqamun nubuwah itu sudah berhenti. Tidak ada lagi orang yang sampai kepada derajat kenabian, sudah tidak ada. Ketika tidak ada nabi lagi, maka pasti akan ditemukan orang-orang yang punya kekurangan, punya kesalahan, punya kehilafan. Maka Ramadan datang, mungkin saja kita masih lakukan kesalahan. Agar kesalahan itu tidak menjadi abadi, segera hapuskan. Ada banyak amal dalam hidup kita ini yang kata Nabi dan kata Allah dalam Al-Quran, yang tujuannya bisa menghapuskan kesalahan. Allah katakan, aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Didirikanlah salat di dua pinggir, ya, subuh dan kemudian siang, dua pinggir waktu subuh dan waktu siang. Waktu siang nanti maghrib dirikan. Wa zulafan minal lail, dan di awal malam. Kenapa?
Kenapa? Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Karena kebaikan itu menghapus keburukan. Jadi ada upaya terus bagaimana solat itu lebih baik lagi. Dan kalau ada lakukan kesalahan, mungkin ada solat taubat. Sehingga kesalahan yang tadi kita lakukan terhapus oleh kesalahan, oleh kebaikan ini. Apalagi Ustaz, bertaubatlah sebaik-baiknya. Mungkin saja sudah rajin, ternyata salah juga. Di Al-Furqan Allah sebutkan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang yang bertaubat, orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Bukan sekadar dihapuskan oleh Allah keburukannya, tetapi kata Allah, Allah ganti keburukan itu dengan kebaikan. Allah ganti. Tadi ini dosa nih, maksiat, menumpuk dia. Tapi dia bertaubat, tumpukan maksiat itu Allah ganti dengan tumpukan pahala. Taubat. Jadi Allah ganti, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Apalagi Nabi katakan alaihi salatu wassalam, termasuk ya belasan amal yang bisa menghapus kesalahan itu, belasan, tapi kita sebutkan 3 saja. Bersedekahlah. Nabi katakan sedekah kita itu mampu memadamkan murkanya Allah. Murkanya Allah. Seperti bagaimana ya air memadamkan api. Kama tudfi'u alma an-nar. Bagaimana api bisa memadamkan air, maka sedekah itu menghapuskan murkanya Allah. Aduh salah ucap, aduh salah lihat, aduh salah dengar, aduh salah langkah gitu ya. Sedekah. Jangan biarkan ada hari yang kita lewati tanpa ada sedekah. Dan ketiga kata Nabi kepada Abu Dzar, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah kamu dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Nabi katakan, ada 2 amal yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. 2 amal. Ya. Itu bukan salat, ya, bukan puasa, bukan infak, bukan haji. Ada 2 amal. Apa itu? Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa satu dan husnul khuluq, akhlak yang mulia yang kedua. Ada orang yang salatnya mungkin pendek tapi akhlaknya mulia. Ada orang salatnya panjang tapi akhlaknya kurang. Yang lebih mulia walaupun salatnya pendek itu lebih duluan ke surga. Ada orang bacaan Qur'annya biasa saja, minimal lah ya, minimal 1 juz sehari itu biasalah. Tapi akhlaknya luar biasa. Dibanding ada orang yang khatam Quran mungkin sekali seminggu, tetapi katanya sering membuat orang tersinggung, malah lambat ke surga. Seorang laki-laki di kota Mekah itu jalannya, ternyata bertemu dengan nenek-nenek yang sedang keberatan memikul beban, ya, mungkin belanja, ya, akhirnya jalan sedikit capek berhenti. Di sini juga ada orang pergi jalannya capek dia berhenti di pinggir jalan. Seorang laki-laki melihat dan kemudian mengambil beban ini, nenek jalan, sampai diantarkan ke rumahnya. Di antara kebiasaan orang Arab adalah, orang Arab itu biasa kalau orang memberikan bantuan itu malu kalau mereka tidak memberi upah. Yang menolong dia tulus, ikhlas gitu. Tapi orang Arab sendiri itu malu kalau ada orang sudah berbuat baik lalu kemudian dia tidak bayar, tidak berikan sesuatu. Ya fulan, kata nenek ini, saya nggak ada yang saya bisa bantu kamu, ya, karena orang miskin, nggak ada yang saya akan bisa berikan.
Tapi ini adalah pesan saya kepada kamu satu aja. Apa kata dia? Di Mekah itu ada satu orang yang bernama Muhammad bin Abdullah. Dia itu adalah tukang sihir. Dia itu adalah pembohong. Dia itu adalah dukun. Ya, jangan dekat-dekat sama dia. Wailak, kata laki-laki ini kan, celaka kamu. Ana Muhammad ibnu Abdullah. Aku orangnya. Apa kata nenek tadi? Anta, kamu? Iya. Inni usyhidullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Informasinya ternyata beda dengan kenyataannya. Dukun, pembohong, tukang sihir. Ternyata akhlaknya luar biasa. Andai kita orang Islam ini, andai bisa menampilkan akhlak yang mulia, ya kita nggak akan dengarkan ocehan-ocehan orang. Islam itu dia menjadi catatan bagi orang lain karena orang Islam sendiri yang kemudian tidak menampilkan Islam yang sebenarnya, yang diajarkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini beda dengan saya. Kamu kafir. Ini kamu bukan kawan saya. Ini kamu mana alirannya? Nah, begitu. Coba kalau Nabi tadi itu, dia nggak pedulikan omongan orang, dia bantu. Itulah dakwah yang sebenarnya. Itu dakwah yang sebenarnya. Yang disebutkan oleh para ahli dakwah, ya. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lidah dalam bersikap itu jauh lebih fasih dibandingkan dengan lidah dalam berucap. Orang naik mimbar itu mungkin nggak banyak yang bisa. Duduk di sini itu banyak yang nggak bisa. Ya, kadang-kadang menggigil dia. Ya, tadi banyak betul bahannya sebelum naik kan. Ketika udah naik, hilang satu. Lihat ke sini hilang satu. Lihat ke sana hilang satu. Ya, lihat kertas hilang kertasnya. Tapi kalau dia bersikap seperti itu, tetangganya, ya orang ini, dapat indahnya. Ya, Nabi katakan, wa khaliqin nas bi khuluq hasan. 3 wasiat. Ya, Nabi kita alaihi salatu wasalam atas permintaan. Ini atas permintaan Abu Dzar, ausini ya Rasulullah, beri aku wasiat wahai Rasulullah. Kata dia, ini ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Lagi ya Rasulullah, zidni. Nah, kita kan yang kurang minta duit, kurang duitnya gitu kan. Minta duit dah, kasih sekian. Kurang. Ini minta, beri aku nasihat. Beri aku nasihat. Zidni. Kurang. Ini dia yang kedua. Apa yang kedua? Ya, ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi segera kalau lakukan kesalahan, ya karena kita nggak bisa sampai kepada maqam nubuwah, maka pasti ada salah. Setiap salah lakukan kebaikan, maka dia akan menghapus. Zidni ya Rasulullah, tambahi ya Rasul. Tambah lagi ya Rasul. Tambah. Apa tambahnya? Tambah lagi yang ketiga ini. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Dan Nabi katakan 2 amal yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Jadi bukan salatnya, bukan puasanya, bukan ini ya, tapi apa? Taqwallahi wa husnul khuluq. Nah, di akhir Ramadan kita juga punya kewajiban, ya, harta kita perlu bersihkan, ya. Kalau kita ribut dengan para koruptor karena mereka mengambil hak-hak orang lain, orang kaya yang punya uang banyak tapi tidak tunaikan hak-hak fakir miskin, itu sama nasibnya. Koruptor dunia itu lebih ringan, ya, kalau dia kembalikan duitnya, ya mungkin selesai di akhirat. Tapi orang yang punya uang, mustahik, ya, muzakki,
Dia sama-sama merasa saya masih mustahik juga. Dia nggak harus dikeluarkan di akhir Ramadan, tetapi kebiasaan kita. Karena orang punya usaha, kapan mulai usahanya? 1 Syawal, sudah berarti di akhir Ramadan menaikkan. Tapi kalau orang mulai usaha kapan? 1 Muharram, ya nanti di akhir bulan Dzulhijjah dia bayarkan setahun. Tapi karena kita biasa di akhir Ramadan, ya tidak apa-apa lah, sudah dari dulu mulainya. Walaupun mulai nggak begitu, tapi dihitung sejak Ramadan. Maka sekarang pun kita pastikan tidak ada di antara kantong kita ini yang isinya adalah milik orang. Kenapa? Karena jika ada yang dalam punya kepemilikan kita itu milik orang lain, dia pasti akan pergi. Ingat, dia pasti akan pergi. Dia pasti akan pergi. Kalau ada di kantong kita ini yang tidak hak kita, dia pasti akan pergi dengan berbagai cara. Ya, kadang-kadang ya harus memperbaiki mobil yang rusak, pergi juga dia. Kadang-kadang ya harus membawa anak ke rumah sakit, habis juga dia. Kadang-kadang ya harus menambal rumah yang rusak, habis juga dia. Ini doktrin. Kalau ada di kantong kita, atas nama kita yang tidak milik kita, maka dia pasti akan pergi. Allah punya banyak cara. Ya, cara baik-baik, cara setengah baik, cara alhamdulillah. Ya Allah mu'alam bisawab. Ya, waktu kita memang terbatas dengan maghrib ya. Kita ingatkan ya, Ramadan ini datang setiap tahun, tapi bukan sekedar memikirkan urusan fisik, tapi kata Allah agar kita lebih bertakwa. Maka rencanakanlah niat kita, ikhlaskan niat kita, lakukan perubahan untuk kita dan untuk anak-anak kita, ya. Dan perubahan yang paling baik itu melalui Al-Quran. Maka begitu banyak orang ya, ketika dia siapkan jiwanya bersama Al-Quran, kemudian berubah. Ya, Fudail bin Iyad berubah. Umar yang sangat sangar itu bisa berubah bersama Quran. Masa kita tidak bisa berubah? Maka pastikan kita juga punya alokasi waktu mengkaji Al-Quran, bukan sekedar mengaji. Ya, rumusnya kalau semakin kita laparkan badan kita ini, maka jiwa kita insya Allah akan semakin kenyang. Jadi jangan ketika lapar di siang hari nanti ada dendam di waktu malam, maka tetap aja jiwa kita tidak terpengaruh. Ya, siang kenapa? Ya siang karena capek, lelah, letih gitu kan ya. Lalu malam sudah kenyang, dia menumpahkan syahwatnya, seleranya, makanan dan minuman. Tinggal kesempatan untuk dapat ketakwaannya menjadi kurang. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.